Selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Hari ini kita lanjut lagi ya, masuk ke bab 7 dari buku You Are a Badass at Making Money. Judulnya keren nih, Faith and Gratitudinal Gold. Iya, keyakinan dan emas rasa syukur. Kedengarannya dalam ya? Dalam banget, langsung kebayang ini bukan cuma soal strategi finansial biasa gitu ya. Betul sekali. Bab ini tuh fokusnya lebih ke mindset. Jadi, si penulis ini bilang, kalau keyakinan sama rasa syukur itu bukan cuma perasaan enak aja, tapi benar-benar alat aktif. Alat aktif ya, maksudnya? Iya, alat aktif buat mencapai sukses finansial. Apalagi katanya penting banget pas kita lagi nggak pasti, atau pas mau ambil langkah gede yang bikin deg-degan gitu. Wah, ini relevan banget sih. Anda mungkin pernah kan di posisi yang, aduh ini keputusan finansial besar, rasanya kayak mau lompat, tapi nggak tahu di bawah ada apa. Nah, itu dia. Oke, mari kita bedah nih, gimana buku ini ngelihat keyakinan dan syukur sebagai semacam kompas ya. Kita mulai dari keyakinan dulu deh. Katanya ini bukan cuma harapan. Iya, bukan harapan pasif. Lebih kayak tindakan. Pola pikir yang emang dibutuhin buat berani loncat. Kan suka ada tuh lompatan finansial yang bikin takut banget. Contohnya ada di buku ini ya, yang penulisnya sendiri cerita. Ada. Dia cerita gimana dia invest duit lumayan gede jumlahnya buat bisnisnya. Dan dia ngaku pas ngelakuin itu, wah takutnya minta ampun. Tapi ya dilakuin aja gitu. Oh, jadi intinya tuh berani gerak walaupun takut, bukan nunggu takutnya hilang dulu. Persis. Justru itu poinnya. Keberanian bertindak meski ragu. Terus kenapa sih keyakinan ini dianggap penting banget sama penulisnya? Kayak fondasi gitu ya? Menurut dia, keyakinan itu kayak otot. Mesti dilatih. Makin sering dipakai, apalagi pas kita keluar dari zona nyaman finansial kita, nah dia makin kuat. Jadi kayak latihan beban buat mental gitu ya? Hahaha, bisa dibilang gitu. Ini penting banget katanya. Pas logika atau rasa aman tuh udah nggak cukup buat dorong kita maju. Atau pas rasanya, wah udah mentok nih, nggak ada jalan. Keyakinan ini yang bantu kita tetap fokus ke tujuan. Ada contoh lain kan di buku ini yang wah lumayan bikin mikir soal tawaran film itu. Oh iya, yang itu ya. Dia nolak tawaran produksi film yang sebenarnya udah oke banget. Kenapa ditolak? Coba. Karena dia yakin banget, bakal dapat yang lebih bagus lagi. Dan ya, diceritain di bukunya, akhirnya dia dapat tawaran yang lebih baik. Ini nunjukin gimana keyakinan. Ya, menurut buku ini ya, jadi kayak pegangan kuat pas data atau rasionalitas mungkin bilang, ambil aja yang udah ada. Berani banget ya, nolak yang pasti demi sesuatu yang belum kelihatan. Oke. Nah sekarang kita pindah ke bagian kedua nih yang emas rasa syukur. Ini istilahnya juga unik, gratitudinal gold. Kenapa emas coba? Kayaknya mau nunjukin nilainya yang tinggi banget ya. Poin utamanya di sini tuh kita perlu bersyukur secara proaktif. Dan justru ini ditekankan pas lagi susah. Loh, kok pas lagi susah, bukannya pas lagi seneng kita gampang bersyukur? Justru itu tantangannya. Bukan cuma pas lagi lancar jaya. Jadi rasa syukur ini bukan cuma respons kalau dapat hal baik, tapi alat buat menciptakan atau menarik hal baik itu. Contohnya yang di buku itu agak ngeri ya, yang kecelakaan mobil pas mau wawancara kerja, aduh kalau saya sih udah lemas duluan kayaknya. Ya, emang ekstrim sih contohnya, tapi pesannya gini, setelah kita akui dan keluarin emosi negatifnya, marah, kesel itu wajar kok. Langkah berikutnya adalah secara sadar cari hikmahnya. Cari hikmahnya dari kecelakaan, gimana caranya tuh? Ya, cari apa yang bisa disyukuri dari kejadian itu, mungkin pelajarannya, atau mungkin ada hal lain yang nggak terduga. Intinya, geser mindset dari aduh sial banget gue, jadi oke, apa nih pelajarannya buat gue? Gitu sih idenya. Butuh latihan banget ya buat bisa gitu. Terus gimana sih cara kerjanya menurut buku ini? Kok bisa rasa syukur itu narik hal positif? Agak abstrak ya kedengerannya. Penulisnya pakai konsep frekuensi energi. Dia bilang, rasa syukur itu naikin getaran atau frekuensi kita. Jadi kita lebih nyambung buat nerima kelimpahan, peluang bagus. Oh, jadi kayak radio gitu? Mesti di frekuensi yang pas? Nah, bisa jadi analoginya gitu. Sebaliknya, kalau kita terus-terusan ngerasa putus asa, fokus ke kekurangan, itu malah nurunin frekuensi. Jadi kayak ngeblokir hal-hal baik yang mau datang. Ada kutipan bagus tuh di bab ini soal ini kan? Ada yang bunyinya, wealth appreciates for the appreciative.
Kekayaan itu menghargai orang yang menghargai, gitu kira-kira. Dan lebih jauh lagi, rasa syukur ini juga nguatin keyakinan. Gimana nyambungnya? Dengan kita bersyukur sebelum keinginan kita tercapai, itu kayak ngasih sinyal kuat ke diri sendiri dan ya, ke semesta versi buku ini. Kalau kita tuh yakin banget itu bakal datang. Oke, jadi ini semua bukan sesuatu yang otomatis ada ya, mesti dipraktekin terus-menerus. Betul banget. Penekanannya di praktek, latihan, sadar. Bukan bakat dari lahir, tapi sesuatu yang bisa diasah. Kayak latihan nulis jurnal syukur mungkin ya, yang disebut juga di bab lain. Jadi intinya tuh bertahan ya, apalagi pas lagi sulit. Iya, bertahan pas lagi sulit, pakai keyakinan sama syukur ini sebagai jangkar. Ada analogi bagus tuh, kayak pilot nerobos awan badai. Dia terus terbang karena dia tahu di atas awan itu ada matahari cerah. Walaupun saat itu gak kelihatan sama sekali. Wah, dalam analoginya. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari pembahasan bab 7 ini, Intinya gini, menurut buku ini ya, keyakinan sama rasa syukur itu bukan cuma pemanis hidup atau pelengkap mental aja, tapi benar-benar alat strategis yang aktif. Bisa dibilang, ini kunci penting, apalagi pas kita lagi jalan di medan finansial yang banyak gak pastinya, banyak risikonya. Ini bisa bantu ngubah realita finansial kita mulai dari dalam. Menarik banget ya pendekatannya, beda dari sekedar ngatur angka. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat Anda semua yang dengerin, buat direnungkan. Seberapa sering sih Anda secara sadar pakai keyakinan dan rasa syukur ini sebagai strategi aktif waktu lagi hadapin tantangan finansial? Atau jangan-jangan ini cuma muncul pasif aja pas kebetulan semuanya lagi baik-baik aja? Coba deh dipikirin.